Shalom. Apa kabar? Baik. Luar biasa? Walaupun sakit? Ya. Luar biasa, karena kesempatan rahmat kita bisa bertemu dalam perayaan Ekaristi hari ini, dan kita berharap mendapat rahmat yang istimewa dari Allah juga. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini banyak orang yang sakit. Bisa jadi semua orang itu sakit. Jangan membayangkan bahwa yang sedang berdiri berkhotbah juga sehat. Bisa jadi sakit. Ya. Karena semua orang mengalami sakit. Mulai dari sakit gigi sampai dengan sakit hati. Apalagi sakit gigi, sakitnya di sini ya, lebih kuat. Bahkan mulai dari sakit badan sampai sakit jiwa, sampai hidup dalam dosa. Maka semua orang mengalami sakit badan, jiwa, dan rohnya. Sewaktu membaca judul poster misa dan adorasi penyembuhan, apa yang ada pada benak dan harapan kita atau saudara-saudari, hingga saudara-saudari tergerak untuk mendaftarkan dan ikut hadir dalam perayaan Ekaristi ini? Apakah saudara-saudari mau sembuh? Mau. Kata Yesus, jadilah sembuh. Asal mau dan percaya, sembuh. Ya. Masalahnya adalah kadang-kadang kita terbebani oleh banyak hal yang membuat kita sulit untuk sembuh. Bacaan pertama hari ini mengajak kita, mari kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban apa? Dosa apa yang sesungguhnya menjadi rintangan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mengalami kelegaan, untuk mengalami kesembuhan. Ada sesuatu yang mengganggu dan mengganjal kita, hingga kita tidak berhasil mengalami kesembuhan. Penyembuhan adalah efek dari iman dan perjumpaan dengan Tuhan. Maka yang jauh lebih penting adalah berjumpa dengan Tuhan. Sembuh itu efeknya. Sukacita karena perjumpaan dengan Tuhan jauh lebih penting dari kesembuhan yang kita alami. Ada beberapa orang yang dipanggil untuk menderita sebagai suatu kesaksian hidup bagi orang lain, sehingga orang berkata, luar biasa orang ini, sekalipun sakit, menderita, hidupnya ada dalam sukacita karena Tuhan menyertainya. Orang ini pun dipakai oleh Tuhan dalam keadaan sakitnya untuk mewartakan Injil kabar baik. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang pergi ke tempat kudus, berziarah ke situs sakral, berdoa di gereja, melakukan devosi, serta menghadiri Ekaristi dan menyambut komuni dengan berbagai motivasi dan intensi. Juga datang secara khusus hadir ke Cikanyere untuk meminta rahmat khusus. Tetapi semua orang yang datang kemana-mana itu, tidak semuanya mengalami perubahan hidup yang berarti, mengalami kesembuhan dan jiwa dan raga. Tidak semua. Tak semua orang yang merasa dekat dengan Tuhan mengalami peningkatan kualitas hidup, terkabul doanya, dan mendapat mujizat seperti yang diharapkannya. Hanya mereka, saudara-saudari, yang berada dekat dengan Tuhan, dengan disposisi batin penuh iman dan intensi penuh harapan, baik dilakukan secara publik terbuka seperti sekarang ini, maupun secara privat, akan mengalami perubahan hidup, memperoleh berkat dan mendapat mujizat. Bacaan Injil hari ini yang tidak dipilih secara khusus, tapi memang dibacakan di seluruh dunia, kisah Yairus
yang secara publik dengan imannya memohon mujizat akan kesembuhan anaknya, dan kisah wanita yang sakit pendarahan yang secara privat mengharapkan secara diam-diam, mengharapkan mujizat kesembuhan untuk dirinya, mengajak kita bukan sekedar berada di sekitar Yesus, berdoa dan beradorasi di gereja, ikut perayaan Ekaristi, menyambut komuni, tetapi mendekati Yesus dengan penuh iman dan disposisi penuh harapan, hingga apa yang diinginkan dari Yesus dikabulkan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap misa ada banyak intensi yang dibacakan. Kita pun berdoa di dalam hati untuk wujud tertentu. Intensinya juga lain-lain, tapi itu adalah harapan yang digantungkan pada Tuhan, agar Tuhan berkenan untuk mengabulkannya. Mulai dari sakit, mulai dari mendoakan orang meninggal, sampai dengan mendoakan hal-hal yang kalau kedengaran dengan telinga agak aneh, tapi itulah doa dan harapan kita semua. Ada orang minta jodoh, ada orang minta rumahnya dijual, ada orang yang juga minta ternaknya berkembang, lain-lain. Ada juga orang yang mengawinkan anjingnya, ada juga. Tapi itu intensi dan doa yang diharapkan, yang diminta kepada Tuhan. Sampai ada orang juga yang berdoa untuk anjingnya yang sakit sekarat. Bagaimana ini didoakan? Kalau dibacakan banyak reaksi. Sebut saja namanya. Kebetulan namanya seperti nama orang, Sweetie and Pretty. Orang pikir manusia, tapi Tuhan tahu siapa yang didoakan, anjing. Dan luar biasa, sembuh anjing itu. Ya, jangankan orang, anjing saja diperhatikan oleh Tuhan, maka apalagi saudara-saudari yang berharap kepada Tuhan akan kesembuhan. Masa Tuhan tidak memperhatikan? Coba, anjing yang sekarat, keracunan, sembuh, coba. Ya, apalagi saudara-saudari yang lebih berharga lagi di mata Tuhan. Jadi ada banyak ya, jadi doa. Maka doa baik, doa itu ya, baik diungkapkan secara publik seperti Yairus. Tuhan, datang, anakku sakit, hampir mati. Atau diam-diam orang yang sakit pendarahan itu, tidak bilang-bilang dia sakit, tapi dalam hati Tuhan mendengar. Baik yang diucapkan keras-keras maupun yang tersimpan dalam hati, atau bahkan dirinya sendiri tidak tahu sakit tapi ingin sembuh. Iya, ada yang tidak tahu sakitnya itu apa gitu. Maka tidak semua juga yang diintensikan doanya terkabul dan harapan dipenuhi. Mengapa doa tidak terkabul? Yakobus menulis di dalam Yakobus 4:2-3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi bisa jadi sekarang kita minta sembuh, kita tidak berdoa. Atau kalau kita berdoa, kata Yakobus, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu doakan itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Salah berdoa. Bukan sekedar mau sembuh, tapi kesembuhan itu sepantasnya mengantar kita pada pertobatan. Seharusnya pertobatan itu juga mengantar kita kepada kesembuhan. Penyakit, kekurangan, kelemahan, dan apa yang kita alami mengantar kita pada pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menampilkan dua kisah orang yang percaya kepada Yesus, yaitu Yairus yang bersujud di kaki Yesus memohon kesembuhan anak perempuannya yang hampir mati,
dan kisah wanita sakit pendarahan yang berharap akan kesembuhan dirinya. Kedua orang ini berada dalam situasi gawat dan putus asa. Anak Yairus hampir mati. Kita tidak tahu kapan mulai sakitnya anak itu. Bisa jadi selama hidupnya 12 tahun. Dan wanita yang sakit pendarahan ini berapa lama? 12 tahun juga. Artinya sepanjang hari, sepanjang bulan dan sepanjang tahun orang itu dalam keadaan sakit. Maka dalam keadaan putus asa yang luar biasa, harapannya satu-satunya adalah pada Yesus. Satu-satu harapan setelah upaya manusiawi tak berhasil adalah kuasa ilahi dalam diri Yesus. Yairus menyatakan imannya secara terbuka, sedangkan si wanita menunjukkan imannya diam-diam, malu-malu, takut, karena orang yang sakit pendarahan pada zaman itu najis, kotor, tidak boleh masuk dalam rumah ibadat. Maka diam-diam dia mendekati Yesus. Tapi intensinya luar biasa. Keinginannya hebat. Kerinduan bertemu Yesus mendorongnya untuk datang kepada Yesus. Yairus itu seorang yang terhormat diakui publik. Bahkan selalu berada di rumah ibadat. Pemimpin rumah ibadat. Pasti duduk di depan, terhormat, kelihatan setiap orang. Karena ia adalah kepalanya. Tapi ia dengan rendah hati datang tersungkur kepada Yesus, memohon rahmat untuk anaknya. Sedangkan wanita itu adalah seorang anonim, tak dikenal. Dan karena penyakitnya tak boleh sekali lagi berada di dalam rumah ibadat, apalagi masuk. Yairus memohon untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Sedangkan wanita itu minta untuk dirinya sendiri. Maka mau orang terhormat, mau orang biasa, mau orang istimewa, maupun orang yang tidak diduga, tidak diperhitungkan, Allah memperhatikan, tidak ditentukan. Mau kesembuhannya untuk diri sendiri atau kesembuhannya untuk orang lain, Allah akan memperhatikan. Maka bagi saudara-saudari yang sehat hadir di sini, meminta kesembuhan untuk orang saudara-saudari yang kita cintai, doakan, bawa seperti Yairus. Yairus dan wanita itu akhirnya mendapat apa yang Tuhan, yang diharapkan dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apapun statusnya dan untuk siapapun wujudnya, asal diminta dengan iman, tak goyah oleh kenyataan buntu, tak bimbang oleh perkataan orang lain, tak ragu oleh keadaan diri, Tuhan berkenan mengabulkan permohonan kita. Misalnya bimbang oleh perkataan orang lain, waktu mau pergi, ngapain pergi siang-siang, katedral panas, nanti malah tambah pusing. Ragu-ragu, nggak jadi itu, ragu-ragu. Itu tadi ya, kan waktu mau Yesus mau datang ke rumah Yairus, ngapain menyusah-nyusahkan guru? Kita juga bilang, ngapain repot-repot? Merepotkan Tuhan. Ya. Nah itu ada omongan orang lain. Ya. Ngapain hadir di gereja? Ketahuan nanti kita sakit. Memang salah apa kalau kita sakit? Ya. Kalau kita menyembunyikan sakit, menderita sendiri itu. Orang sakit gigi, sakit. Gimana mau makan? Enggak, terima kasih. Sakit gigi. Ya. Orang pusing. Ya. Jangan malu mengakui bahwa kita sakit. Semua orang sakit, saudara-saudari. Hanya ada yang sakitnya kuat, ada yang sakitnya parah, ada yang sakit ringan. Beda-beda. Ya.
Semua orang lumpuh di hadapan Tuhan. Semua orang kusta di hadapan Tuhan. Kenapa malu? Bawa kepada Tuhan. Memang kadang-kadang kita yang salah. Kadang-kadang kita yang sering menghakimi orang-orang ya. Ini begini, ini begitu, sehingga melemahkan orang saudara-saudari kita yang sakit, yang sedang berjuang untuk sembuh atau memberi kesaksian pada Tuhan dalam keadaan sakitnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering berada di sekitar Yesus. Hari ini juga berada di sekitar Yesus. Yesus ada di tabernakel, nanti hadir secara sakramental dan real di altar ini dalam perayaan Ekaristi. Entah berdoa secara pribadi, diam-diam tersembunyi, atau waktu ibadat bersama secara publik dalam liturgi dan upacara sakramental, terutama Ekaristi. Selain memuji Tuhan, kita memohon sesuatu kepadanya. Injil hari ini mengajak kita bukan sekedar berada di sekitar Yesus, ikut perayaan Ekaristi, bersembah sujud dalam adorasi. Nanti ketika Yesus lewat dalam sakramen Maha Kudus, hingga kita bersentuhan, bahkan mungkin berdesak-desakan, mau menyentuh jubah. Mungkin tidak ada jubah uskupnya, jubah apa? Yesus, jubah uskup. Jangan ditarik-tarik, nanti jatuh. Sedang bawa Yesus ya. Kadang-kadang lagi bawa jubah, kiri sana tarik, sini tarik ya. Enggak jalan-jalan itu ya. Padahal Yesusnya mau jalan tuh ya. Jadi tidak usah disentuh, nanti jubahnya, jubah saya lewat tuh, atau para imam tidak usah disentuh, tidak usah ya. Itu Yesus itu, konsentrasi. Hari ini bagus bacaan Injilnya itu ya. Arahkanlah pandangan matamu kepada Yesus. Kepada Yesus tuh. Jangan kepada uskup, jangan kepada imam, kepada Yesus yang ada di situ. Maka jangan ditarik jubah ini ya. Nanti Yesus bilang, mau sembuh apa mau jubah? Mau jubah, saya tenggalkan jubahnya. Yesus tuh ya. Jadi ditarik. Fokus ya, bacaan hari ini, pandangkan, arahkan matamu pada Yesus dengan penuh iman. Ya. Jadi kalau sakramen di sini sudah diberkati, ya, jangan berarti hanya yang depan yang kena, yang sana juga kena tuh. Ya. Jangan yang sana sini belum, sudah kena kata Yesus. Yesus lihat kemana-mana, yang di luar juga kena. Ya. Jadi nanti dikelilingkan ya, karena kan kita kadang-kadang ya, sebetulnya satu kali diberkati di sini sama saja ya dengan berkeliling, tapi kan kadang-kadang kurang afdol kalau belum Yesus lewat gitu ya. Ya. Apalagi yang matanya tidak jelas sama ya. Saudara ya, saudara nanti merembun, Yesus lewat, Yesus memberkati ya. Lalu ada terhalang orangnya jangan menghalangi, malah dosa ya, malah dosa ya. Jangan berebut, jangan kalau tidak kelihatan tidak apa-apa ya. Yesus ada di punggung saudari dan saudara kita, bahkan mungkin Yesus ada tiba-tiba ada di sana ya. Jadi jangan ini, jadi Yesus ya, jadi memang nanti Yesus akan dikelilingkan ya. Tetapi yang penting, makanya yang penting di sana itu adalah seperti wanita itu, disposisi batin ya, yang luar biasa, yang terarah pada Yesus dengan penuh iman dan harapan akan kasih-Nya, kan, bahwa Ia berkenan dan berkuasa untuk mengubah hidup kita lebih baik. Asal kujamah saja jubahnya. Itu wanita itu ya, yang luar biasa. Dan betul menjamah. Ingat, ketika perwira Roma meminta kesembuhan untuk hambanya, perwira Roma yang kita doakan sebelum komuni, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Itu iman yang luar biasa. Maka dikatakan tidak ada iman sebesar ini di Israel. Tuhan, maka setiap misa itu, itulah yang kita katakan, itu disposisi batin yang terarah pada Tuhan ya. Bersabdalah saja, Tuhan, aku tidak pantas
Tuhan, Engkau datang padaku, bersabdalah saja, maka aku akan sembuh. Maka setiap perayaan Ekaristi adalah penyembuhan, misa penyembuhan. Secara khusus hari ini adorasi dengan bantuan para suster, frater dari Putri Karmel, Cikanyere, CSE, kita dimintakan rahmat secara khusus untuk mendapatkan rahmat penyembuhan lebih. Tapi dari sumbernya ada Ekaristi. Ya. Maka nanti kita Ekaristi dulu. Ya. Dan kesembuhan itu bisa kita minta kepada Tuhan, ataupun tidak diminta pun Tuhan bisa berkenan menyembuhkan. Jadi jangan khawatir. Dia bilang, aduh, saya lagi males minta. Enggak apa-apa, lagi males minta. Kenapa males minta? Karena mungkin putus asa, capek. Mungkin saudara-saudari yang datang ke sini yang sakit sudah lama pun tidak mau datang, tapi didorong oleh orang lain. Enggak apa-apa, capek. Setelah di gereja, ayo minta. Enggak mau, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau Tuhan berkenan menyembuhkan. Ingat, seorang lumpuh di dekat kolam Siloam 38 tahun berbaring di situ. Tidak minta pada Yesus untuk disembuhkan, tapi Yesus menawarkan kepadanya, maukah engkau sembuh? Yohanes 5:6. Itu pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Orang itu tidak minta. Maka bayangkanlah kalau saudara-saudari yang malas minta, Tuhan datang, maukah engkau sembuh? Enggak mau jawab juga, jawab, maukah engkau sembuh? Maksudnya disadarkan gitu ya, kamu sakit mintalah sembuh gitu ya. Kadang, maukah engkau sembuh? Mau. Dan jawabnya, mau Tuhan. Begitu dijawab mau, ada harapan. Bayangkan 38 tahun tidak sembuh, ada harapan. Langsung mau Tuhan, kata Yesus, jadilah sembuh sekarang. Hebat. Atau orang kusta yang orang kusta tuh minta di dalam Matius 8:3. Ya, apa yang kau minta, kata Yesus ketika datang kepada Yesus? Aku mau, aku menjadi tahir. Yesus berkata, aku mau sembuh. Yesus berkata luar biasa, ya, maukah engkau mentahirkan aku? Jawabannya luar biasa. Tuhan, maukah engkau mentahirkan aku? Yesus menjawab dalam Matius 8:3, aku mau, jadilah engkau tahir. Maka kita juga hari ini akan minta, Tuhan, maukah engkau? Sebutkan dirinya, apa yang diinginkannya, sembuh. Saudara-saudari, setiap minggu ada banyak orang mengalami mujizat Ekaristi sampai sekarang, ya. Jadi bukan setiap minggu. Saya selalu mengatakan pesan, minta pada Yesus yang ada dalam sakramen. Itu Yesus yang sama berkeliling 2000 tahun yang lalu, yang sama. Contoh, beberapa contoh. Seorang pasutri 12 tahun, oh ini kebetulan 12 tahun juga. Ini bukan dibuat-buat, ini sungguhan. 12 tahun, ya, kebetulan ingatnya 12 tahun. 12 tahun menikah belum punya anak. Saya hanya berkata, nanti pada perayaan Ekaristi doa pada Yesus, ya. Yesus yang sama minta supaya diperkenankan punya anak. Tahun depannya sudah menggendong anak. Ajaib. Ada orang yang jantungnya penuh penyumbatan, ya. Lalu berdoa, saya katakan doa Ekaristi, minta pada Tuhan. Lalu setelah misa dia berkata, Bapak Uskup, dada saya mengalami hangat, panas. Ya, mudah-mudahan nanti ibu periksa pada sesuai dengan jadwal di mana kateter akan dijadwalkan. Bersih total. Yang diduga 90% tersumbat, 100% bersih. Penyembuhan. Agar kita percaya. Saya 25 tahun yang lalu saya mendampingi Romo Yohanes. Misa seperti ini, adorasi, misa
misa adorasi Geraha Manggala. Banyak orang yang disembuhkan. Orang yang lumpuh dalam nama Yesus berjalanlah. Ragu-ragu orangnya. Berjalan, Bu. Dalamnya ragu-ragu. Orang biasanya di kursi roda suruh jalan. Mungkin dia bilang, "Iya, jalan, jalan." Lalu katakan, siapa yang merasa disembuhkan jantungnya, dadanya disentuh hangat, tunjuk jari. Jangan malu untuk memuji Tuhan bahwa ia disembuhkan. Tunjuk jari. Waktu itu juga ada pastor cerita pada saya sembuhkan. Ada juga yang cerita, nanti juga keliling alami apakah Tuhan menyentuh dan menyembuhkan. Ada juga begini, ada Yesus berkeliling menyentuh orang yang ada masalah dalam rahim. Siapa yang mengalami, silahkan berdiri, puji Tuhan. Belum ada yang berdiri, tiba-tiba ada yang berdiri. Saya juga lihat dari altar, ada yang berdiri. Lalu rupanya keliru. Mohon maaf, untuk yang ini hanya untuk wanita, karena yang berdiri laki-laki. Nah, yang mau saya katakan, penyembuhan ini jangan rasa-rasaan. Jadi istilah Sunda itu jangan rasa-rasaun gitu ya, bahwa saya disembuhkan. Bukan, penyembuhan itu bukan rasa-rasaun, ya bukan sugesti bahwa saya merasa, bukan gitu. Sabdanya itu didengarkan gitu ya. Jangan orang rahim kok laki-laki. Laki-laki memang ada rahim. Ya. Jadi apa yang saya intensikan untuk sembuh? Ya. Jangan yang tidak gitu ya. Jadi yang ada, yang konkret. Jadi mohonkan sesuatu kepada Tuhan yang konkret, saudara-saudara. Ya, yang konkret dan juga rasa-rasain sepertinya saya sembuh. Bukan sepertinya sembuh gitu ya. Jadi apa yang Tuhan lakukan kepada kita dalam karya itu? Nah, itu yang kita alami dan kita coba rasakan betul. Nah, maka dengan intensi itu seperti wanita itu ya. Wanita itu menyentuh. Lalu kata Yesus, sebentar. Ada siapa yang menyentuh jubahku? Ya. Maka nanti kalau ada yang menyentuh jubahku, saya tanya, siapa yang menyentuh jubahku? Kata Yesus, itu sebetulnya bahasa itu ya, itu bukan bahasa bahwa yang sungguh menyentuh. Banyak orang yang menyentuh, betul kan? Bukan soal menyentuh, dengan intensi. Siapa yang memohon dengan kuasa iman sehingga kuasa ilahi keluar dari diriku. Lalu kan tahu kan, murid-muridnya juga berkata, semua orang menyentuh jubahmu, bahkan bukan menyentuh, berdesak-desakan. Kau bilang menyentuh, tidak, ada satu orang yang lain. Dan dia tahu, langsung tersungkur di depannya karena mengalami mujizat. Nah, nanti juga itu dengan intensi yang sekuat seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, sudah kepanjangannya. Ini orang-orang sudah menantikan mohon kesembuhannya. Kita selesaikan. Saya ini homili khusus, biasanya 10 menit nih, tapi hari ini khusus biar kelihatan lelah dulu gitu. Tidak dapat berkat dari Tuhan. Nah, Yesus hadir sekali lagi saudara-saudari secara sakramental dalam perayaan Ekaristi. Yesus dalam ruka Ekaristi Kudus, tubuh Kristus akan berkeliling nanti ya, mengunjungi kita semua. Tadi saya ditanya, Bapak Uskup, nanti yang akan membawa sakramen Bapak Uskup atau membantu? Sejak 2 minggu yang lalu saya sudah ditanya. Ya, iya, dipikir saya tidak kuat apa? Nah, ya, mau kecil juga kalau memanggul Yesus siap saya. Jadi ini kan Yesus ya. Dipikir orang ini angkat besi. Ini Yesus. Ini bukan beban. Ini rahmat. Jadi saya bilang tidak, saya yang nanti akan keliling membawa sakramen Maha Kudus. Jadi itu bukan, itu sukacita itu ya, membawa Tuhan gitu ya, berkat gitu ya. Bahkan mungkin saya harus berkata, Tuhan apakah saya layak membawamu. Jadi nanti lihat ya, kalau Yesusnya terbang berarti dia ingin terbang. Jadi nanti akan berkeliling ya, didampingi para romo ya.
Jadi, nah, sekalipun tidak menyentuh jubah-jubahnya, kita akan diberi anugerah untuk menyentuh dan menyentuh dan menyentuh dan menyantap. Dan yang luar biasa di dalam gereja Katolik ini adalah kita punya perayaan Ekaristi. Dan mereka yang sudah komuni luar biasa lagi mendapat rahmat yang sungguh. Malaikat saja iri hati. Betul, malaikat tuh iri hati. Ya, seandainya, ya, kata Yohanes Kolbe dan Santa Faustina, seandainya malaikat boleh iri hati, tapi malaikat tidak iri hati. Iya, memang malaikat tidak ada yang iri hati. Ya, seandainya boleh iri hati, ia akan iri hati pada manusia. Satu, karena manusia boleh menyambut komuni, malaikat tidak. Ya, hanya itu. Kenapa? Itu tubuh Kristus, Tuhan yang disembah para malaikat juga. Bayangkan saudara-saudari, kita nanti komuni sebelum Yesus berkeliling itu dalam sakramen Maha Kudus, kita bukan hanya menyentuh jumbai jubahnya, memegang tubuhnya. Luar biasa tidak? Tubuh Kristus, amin. Lalu disantap dengan penuh iman. Bayangkan, Tuhan berkenan bersatu dengan kita. Maka katakan dengan amin. Tubuh Kristus, amin. Tidak usah aneh-aneh jawabannya. Tubuh Kristus, terima kasih, amin. Masih banyak sampai sekarang saudara-saudari ya yang mengatakan terima kasih. Dipikir saya lagi bagi kue. Ini tubuh Kristus. Jadi jawab dengan ini. Maka ya saudara-saudari, kalau mau komuni, sekali lagi itulah yang disebut dengan intensi ya. Intensi itu kan yang wanita pendaran kan sungguh, walaupun bising, walaupun banyak orang hiruk pikuk, matanya tertuju pada Tuhan. Itu yang disebut dengan intensi. Coba beberapa orang, mungkin bukan saudara-saudari di tempat lainnya, ya tempat lain yang misa biasa mingguan, yang ini tidak. Kadang-kadang kalau mau komuni, saya lihat kan tubuh Kristus. Kadang-kadang sudah di depan saya kaget tuh, tubuh Kristus kaget. Karena apa? Dia waktu jalan seperti catwalk aja. Hai, hai. Begitu tubuh Kristus kaget, tubuh Kristus. Hai, hai, kiri kanan. Ya yes, enggak apa-apa kenalan kiri kanan. Tapi fokus dulu pada tubuh Kristus yang ada. Nah nanti itu ada yang disebut fokus pada tubuh Kristus. Ya, karena kalau tidak kita akan menjadi seperti orang banyak yang berdesak-desakan, bersentuhan, tapi tidak mengalami rahmat sesuatu apapun. Maka dari itu saudara-saudari sekali lagi, saudara-saudari sudah menyantap, memegang tubuh Kristus itu. Memang ini untuk yang Katolik ya. Bagi yang tidak Katolik nanti cukup menyilangkan badan, nanti saya berkati ya. Saya doakan Tuhan melampaui segala rahmat. Saudara-saudari pun yang tidak komuni mendapat rahmat yang Tuhan berikan ya, yang Tuhan idamkan. Hanya yang komuni memang mendapat istimewa khusus bersentuhan dengan Tuhan secara konkret, Tuhan yang sama. Maka tak usah berebut untuk mendekati sakramen dan menyentuhnya. Sekali lagi, saya di sini, orang sana berteriak, sini Bapak Uskup, sini. Yesus berkata, diam. Nanti tambah keras lagi, oh, Yesus sini. Yesus akan berteriak, enyahlah iblis. Mengganggu saya. Jadi terus ya, jadi tidak heboh gitu ya. Jadi tenang, damai. Jadi sesuatu yang berasal dari Roh Kudus itu biasanya damai, tenang ya. Jadi kusyuk ya. Yang lebih penting lagi bukan sentuhan fisik tetapi sentuhan iman. Dengan kuasanya Yesus akan menyembuhkan mereka yang dengan intensi kuat sungguh percaya dan berharap pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita syukuri peristiwa hari ini.